Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 Oktober 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan memberi senyuman serta sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan damai, melainkan pertentangan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21 dan Injil Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita semua yang membaca Injil hari ini, saudara, mungkin sangat kaget. Apalagi saudara kita yang baru menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Yesus mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 12 ayat 51. Bahkan saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Matius 10 ayat 34 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Dalam ayat 49 dikatakan pula oleh Yesus, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Lukas 12 ayat 49. Apakah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk membakar dan menghanguskan dunia ini? Padahal di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi apa maksud dari Injil hari ini, saudaraku yang terkasih? Kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk mengacaukan situasi saudara, supaya terjadi kerusuhan dan permusuhan di dunia ini. Bukan pula untuk memperlihatkan kekejamannya dengan membakar dunia ini, saudara. Bukan, saudara. Namun kita mau diarahkan untuk mengenal siapa itu Yesus dan untuk apa dia datang ke dunia ini. Dalam pengajarannya kali ini ada dua kata unik yang perlu kita renungkan, yaitu api dan pertentangan. Yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah menunjukkan pada api cinta kasih. Api cinta kasih itu tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang turun pada waktu Pentakosta, yang mana merupakan bukti bahwa Yesus tidak akan membiarkan manusia sendirian. Roh Kudus akan menyertai seluruh peristiwa di dalam kehidupan kita. Di sisi lain, pertentangan yang dimaksud oleh Yesus adalah menunjukkan pada keadaan di mana kita bersaksi tentang Dia. Sang pemberi api cinta kasih itu akan ditolak, dihina, bahkan dijauhi oleh orang lain, bahkan orang terdekat kita. Ketika kita bersaksi, maka kita harus siap untuk menderita. Bahkan dengan keluarga sendiri pun kita akan dikucilkan, dibenci, bahkan diasingkan. Mengikuti Yesus, saudara-saudara, berarti memilih kebenaran. Membela kebenaran berarti harus berani memutuskan relasi-relasi yang sudah erat, namun menolak akan kebenaran itu. Sekalipun saudara, keluarga yang sering menghalangi tegaknya nilai-nilai kebenaran. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, pertentangan di sini bukan sembarang pertentangan, saudara, melainkan pertentangan demi suatu kebenaran dan kebaikan.
dikatakan oleh Yesus bahwa ia datang melempari api dan mengharapkan api itu menyala. Dalam menjalani kehidupan ini, memang kita harus tegas untuk menentukan pilihan kita. Ketegasan itu perlu demi suatu kebenaran, saudara. Yesus adalah kebenaran itu, seperti yang ia sendiri katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Dengan kata lain, saudaraku yang terkasih, pertentangan itu merupakan perang batin untuk memilih antara kebenaran dan kejahatan. Tentu hal ini akan berlaku untuk siapa saja, termasuk di dalam keluarga, di dalam kehidupan berkeluarga kita. Kebenaran hakiki harus dicari dan didapatkan. Karena kebenaran hanya ada pada diri Yesus, yaitu kebenaran ilahi. Yesus sebagai tanda pertentangan itu sudah dinubuatkan oleh Simeon ketika Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Dapat kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 34. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan pilihan hidup kita saat ini, saudara? Bagaimana kita menghadapi pertentangan-pertentangan itu? Apakah kita masih sanggup menjalani kebenaran itu dalam situasi apapun? Atau justru kita meninggalkan Yesus, saudara? Injil hari ini mau mengajak kita semua untuk tetap mencari kebenaran melalui pintu keselamatan itu. Yohanes 10 ayat 9. Dan ketuklah pintu itu. Matius 7 ayat 7. Dan masuklah melalui pintu keselamatan itu. Matius 7 ayat 13. Yaitu Yesus sendiri. Semoga kita semua dapat memasuki pintu keselamatan itu dan mengikuti jalan kebenarannya yang telah ditunjukkan kepada kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.